semua apa yang kamu inginkan itu ada di dalam dirimu gitu. Nah, gambaran itu yang pada akhirnya kita akan buka lebih dalam. Kenapa sih dia ada di dalam? Oh, ternyata abundant itu adalah hak hidup semua orang. Satu hukum, ada beberapa hukum yang ditetapkan atau dibuat oleh semesta, oleh Allah istilahnya gitu ya, oleh semesta atau apapun nama itu disebut. Ketika Manda, teman-teman semua sudah mulai tahu, oh ternyata aku entitas tanpa batas. Subscribe. Oke, Kak Manda. Halo, Halo, ya, cantik sekali. terima kasih akhirnya. Ya, Ya, terima kasih ya buat Febri akhirnya bisa datang. Kok bisa datang? Bisa mengadakan Zoom yang spesial ini buat Ngaji Rasul Peduli, karena ini pertama kali sejak Ngaji Rasul Peduli dibentuk. Jadi kita excited sekaligus nervous juga ini gimana nanti bisa jalan atau enggak, karena peserta yang daftar juga banyak banget. Jadi saya selaku kakak admin dengan Jirasa Peduli, saya bilang terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi ilmunya sore ini. Dan sudah nggak usah lama-lama, saya langsung serahkan waktu dan tempatnya ke Teh Feby. Terima kasih Teh. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini nggak ada kata yang bisa diucapkan selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terlampau besar gitu. Hari ini aku bisa ketemu sama keluarga Ngaji Roso, ya, Kang Hendra, Kang Hendra, Kang Ngaji Roso peduli di sini. Ini spesial sekali. Kenapa? Karena ini adalah teman-teman yang suka berdonasi ya, Kamanda ya. Ini teman-teman yang mensupport kegiatan Ngaji Roso Peduli gitu. Artinya teman-teman ini teman-teman yang frekuensinya sama Mas Hendra sama Mbak Manda. Dan orang-orang yang tangan di atas gitu ibaratnya itu spesial banget gitu. Jadi jadi untuk teman-teman, sepertinya aku juga akan punya banyak cerita yang luar biasa gitu yang mau dibagi pada hari ini. Itu memang ternyata gambaran kebaikan dari teman-teman semua gitu. Kenapa sih hari ini kita ketemu gitu? Istilahnya kenapa sih kebaikan di hari ini akan tersampaikan luar biasa gitu untuk teman-teman? Karena memang tanaman kebaikan teman-temannya juga banyak gitu. Bisa sampai bergabung di dalam Dexton Peduli itu luar biasa gitu. Karena orang banyak yang terpanggil untuk pada akhirnya menyisihkan rezekinya, memberikan sesuatu untuk orang-orang yang butuh itu nggak banyak. Nah, kita masuk ke substansi inti karena aku ada waktu komunikasi kurang lebih 1 jam ada nggak? Kurang lebih ya 40 menit atau sejam sih Kak? Harus pasang alarm ini nih biar pas waktunya. Nah, aku mau mulai dari kata abandon. Jadi abandon itu apa sih sebenarnya gitu? Abandon itu apa sebenarnya? Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa yang dibilang abundant atau kelimpahan itu tuh sesuatu yang kita terima, sesuatu uang, rezeki atau eh, apa materi gitu ya yang kita terima dengan banyak dan terus diterima gitu. Kebanyakan orang berpikir abandon dalam pemahaman yang seperti itu gitu. Kebanyakan orang gitu. Tapi sebenarnya abandon itu apa sih sebetulnya? Nah, kata abandon sendiri itu artinya kelimpahan. Nah, yang dibilang kelimpahan itu apa? Ternyata pemahaman kelimpahan itu merupakan satu mekanisme kehidupan di mana aliran masuk lancar dan juga aliran keluar lancar gitu. Jadi ini ternyata cerita tentang
Menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semesta yang ternyata bukan hanya milik kita, tapi milik banyak keluarga dan teman-teman kita yang lain, dan juga meneruskannya, aliran energi ini masuk, diterima, dan juga keluar. Jadi, abundant itu adalah keseimbangan. Keseimbangan antara aliran masuk dan aliran keluar. Ya itu yang udah dilakukan sama teman-teman di ngaji Roso Peduli gitu, udah dipraktekin gitu ternyata. Nah, yang dikatakan abundant sebetulnya mudah dan dicontohkan lewat bernafas gitu, lewat bernafas. Nah, nanti kita juga akan ada sedikit praktek tentang sadar nafas syukur, bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa semua apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, baik berupa uang, baik berupa kesehatan, baik berupa material, atau apapun itu, ternyata itu semua ada di dalam dirimu. Semua apa yang kamu inginkan itu ada di dalam dirimu gitu. Nah, gambaran itu yang pada akhirnya kita akan buka lebih dalam. Kenapa sih dia ada di dalam? Oh, ternyata abundant itu adalah hak hidup semua orang. Jadi pada awalnya orang hidup itu, hak hidup setiap orang itu dirancang sama Allah itu sudah berkelimpahan. Udah haknya teman-teman tuh judulnya berlimpah. Karena Allah menciptakan kita semua itu memang sudah dalam judul yang dirancang hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kehormatan, hidup dalam kebaikan, dan hidup dalam kecukupan. Itu rancangan awal Allah itu seperti itu. Bahkan dikatakan bahwa eh, makhluk yang namanya manusia itu dialah khalifah. Dikatakan sampai seperti itu gitu indahnya tentang penciptaan ini. Nah, sekarang aku izin share screen ya, biar kita ada gambaran tentang materi kita. Nah, sedikit tipis-tipis saja sebetulnya, materi ini memang sedikit cuplikan dari Abundant Revolution sebenarnya. Tapi ini Abundant Revolution yang kita rancang untuk ngaji Roso Peduli. Nah, gambaran intinya seperti apa sebetulnya? Nah, gambaran intinya kalau misalnya kita lihat dari urutan, kenapa sih sebenarnya kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan? Kan kebanyakan pertanyaan kita seperti itu. Nah, ternyata kenapa sih kita diciptakan? Kita diciptakan untuk ketemu diri kita sendiri yang memang udah abandon. Kita diciptakan untuk tahu siapa sih diri kita sebenarnya. Dan pada saat teman-teman tahu siapa diri teman-teman sebenarnya, yang ternyata itu adalah gambaran dari keseluruhan cerita betapa indahnya sebuah proses alam semesta ini diciptakan, bisa dikatakan itu tergambar sebetulnya dalam Quran surat 38 Asad ayat 72. Mungkin kalau di literatur agama lain nanti ada sadurannya sendiri, atau di agama Kristen, Buddha, Hindu nanti kita akan lihat sedikit literaturnya. Tapi di sini satu pemenggalan kutipan dari ini itu mewakili sebetulnya kita siapa dan berasal dari mana. Nah, dikatakan di sini, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku. Nah, kata ruhku di sini, ini kan menceritakan waktu itu tentang proses penciptaan Adam. Pertama kali. Ini dasar hukumnya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, satu kutipan cerita tentang aku tiupkan ruhku. Ruhku di sini pemahamannya seperti kayak Mbak Manda atau Mbak Yeni bilang, Teh Febi ini tanganku, gitu kata Mbak Manda. Terus Mbak Manda bilang, Teh Febi ini hidungku. Artinya kan bagian dari dirinya Mbak Manda. Benar nggak Mbak Manda? Kalau misalnya dikatakan TVB ini tanganku, artinya kan bagian dari dirimu, bagian dari dirinya Mbak Manda. Tapi ketika satu ayat ini mengatakan kutiupkan ruhku, artinya pada saat proses penciptaan manusia itu berasal dari bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan itu. Atau kalau seandainya dikatakan Allah atau apapun nama itu disebut istilahnya ya,
itu adalah cahaya di atas cahaya, seandainya kita suka dengar itu, atau energi tanpa batas, kita itu adalah percikan dari cahaya itu. Kita itu adalah bagian dari energi tanpa batas itu. Kita ada di dalam situ. Artinya apa? Jika kita adalah bagian dari cahaya itu, artinya kita adalah makhluk langit. Kita adalah entitas tanpa batas. Kita aslinya adalah makhluk yang memang menjadi bagian dari kebesaran itu. Aslinya kita itu. Nah, tapi di sini kan banyak satu kisah dan kondisi di mana kita semua ada di dalam ketakutan, kebingungan, keresahan, eh, kesedihan yang menahun gitu istilahnya, atau ada PR yang akhirnya kita bingung gitu solusinya gimana. Nah, ternyata dalam situasi beberapa teman-teman yang seperti itu, melalui satu slide ini bisa menjawab bahwa teman-teman semua itu, teman-teman aslinya itu bukan emosi itu, bukan ketakutan itu, bukan kebingungan itu, bukan keresahan itu, bukan pikiran. Teman-teman aslinya adalah ini, entitas langit. Atau teman-teman asli adalah makhluk tanpa batas yang berasal dari yang tadi, bagian dari dianya itu. Karena kalau kita lihat literatur Jawa atau literatur manusia, manusia itu kalau di dunia kedokteran itu, ibu pada saat mengandung dan mulai terdetak, ada detak jantung gitu pada saat ibu-ibu itu hamil, saat itu di 4 bulan itu udah mulai ada kehidupan bisa dikatakan gitu, mulai adanya kehidupan di dalam perut ibu untuk si jabang bayi itu di 4 bulan ke sana. Nah, artinya mulai ada kehidupan di situ, entitas itu tuh mulai keberadaannya tuh dirasakan ada di situ. Nah, gambaran itu yang slide pertama ini nih, yang betul-betul indah banget untuk dipahami sama teman-teman. Oh, ternyata aku bukan emosi, aku bukan pikiran, bahkan aku bukan tubuh ini, gitu. Aku mau open mic Mbak Manda dulu untuk sedikit komunikasi. Mbak Manda, kalau seandainya saat ini kakek nenek Mbak Manda masih ada nggak? Sudah nggak ada semua. Udah nggak ada ya. Oke, papa aku juga sama. Ya, Sekarang kita membuktikan, emang benar Teh Febi, kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran, misalnya gitu ya. Aku tanya, Mbak Manda, kadang masih suka ngedoain nenek kakek nggak, kirim surat Al-Fatihah misalnya, kayak gitu, masih ada suka gitu nggak? ya, 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 artinya Mbak Manda merasa bahwa mereka masih ada dong. Benar nggak? ya, Cuma beda ya, alam kan, istilahnya. ya, ya, Benar, ya, ya lebih ya benar kan? ke diingatan pun masih terasa jelas Mereka kan. masih Even cuma ada. diingatan karena masih Betul. ada. Nah, Ya, sekarang kalau misalnya Mbak Manda atau aku atau teman-teman yang lain atau Mbak Yeni misalnya, aku misal meninggal. Pada saat meninggal mungkin 3 bulan tubuh ini udah hancur ya. Bener nggak sih? Dimakan cacing kan? Bener nggak? mhm, Sebulan 2 bulan tuh udah tubuh tuh udah nggak akan utuh lagi gitu. Karena hukum alamnya seperti itu. Artinya yang tidak abadi itu bukan kita. Tubuh, emosi, pikiran itu bukan kita. Kalau tadi Mbak Mana jawab dan teman-teman juga sepakat setuju bahwa eh, orang tua kita yang udah nggak ada masih ada kok sebenarnya, bener nggak? Artinya kalau iya. seseorang di saat ini meninggal, ininya terkubur tapi dia masih ada kan, bener nggak? Nah, yang masih ada itulah yang disebut ini entitas tanpa batas. Kegambar nggak? Oke, oke. Ya. Nah, itulah sejatinya kita, itulah naturalnya kamu yang ada di sini sekarang. Kita akan kembali ke titik nol kita yang itu. Artinya kita yang itulah istilahnya yang selalu ada dan akan selalu ada itu. Dia itulah percikan dari bagian cahayanya Allah atau bagian dari energi tanpa batas ini yang sudah berkelimpahan dari awalnya. Oke.
Jadi dia Ya. itu udah berkelimpahan dari awalnya dirancang, udah sempurna, udah lengkap, udah utuh, semua potensi yang Manda mau, yang teman-teman mau, yang Rama mau, yang Alif mau, yang semua keluarga besar Ngaji Roso mau, itu udah ada lengkap, utuh, tersedia di tubuh kalian masing-masing. Ini memang Oke. sesuatu yang baru untuk didengar. Kenapa itu belum dirasakan? Kenapa ya? Itu belum dirasakan? Enggak, teh, enggak. Kalau Teh Feby bilang belum berkelimpahan, aku nggak ngerasa berkelimpahan. Nggak merasa berkelimpahan, Teh. Saldoku nggak sampai 1 M. Istilahnya nih, misalnya banyak teman-teman. Aku juga ada beberapa yang belum ada rumah, misal. Apa ya? Belum berkelimpahan dan belum dirasakan kelimpahan itu. Entitas tanpa batas itu udah lengkap, sempurna. Apa ya? Karena begini, kita balik lagi sini. Pada saat natural aslinya kita itu dirancang udah berkelimpahan, kan hak hidup Kak Manda, teman-teman ngaji Roso semua, Mbak ini semua, Mbak Mas Alif, itu dirancang hidup di bumi, di dunia ini berkelimpahan, sejahtera, bahagia, sukses, itu udah haknya. Kalau haknya Hmm. berarti udah tinggal menikmati. Tapi teh kenyataannya enggak, belum dirasakan. Itu ya. Why? Iya, iya benar. Why? Gimana bisa balik lagi kembali dalam kelimpahan itu? Itu persembahan terindah dari Ngaji Rasul saat ini yang akan kita bagikan. Oh gini ya, saya mau menambahkan dulu, tadi lupa ngejelasin. Ya, Boleh ya? boleh. Ya, karena sebenarnya Ngaji Rosa Peduli ini dibentuk dulu waktu saya ngobrol sama Mas Hendra. Kita bikin apa ya yang kayaknya bisa kita lakuin secara non-profit lah untuk teman-teman Ngaji Roso subscribernya gitu. Nah, makanya dibentuk karena kan dari semua subscriber ada yang memang sudah mampu, ada yang belum gitu. Nah, dibentuknya Ngaji Roso Peduli ini untuk menjembatani para subscriber yang mungkin kondisinya lagi yang Teh Feby bilang tadi yang belum merasakan abundance dalam tubuh dalam hidup mereka masing-masing gitu. Makanya kita mengajak untuk ya sudahlah kita bikin grup Ngaji Rasa Peduli untuk menjembatani teman-teman subscriber untuk sama-sama berlatih melakukan kepedulian untuk sesama makhluk gitu. Makanya dibentuklah itu. Jadi untuk kayaknya memang atau mungkin sebagian besar membernya ya secara finansial atau mungkin secara emosi atau secara perasaan eh, belum merasakan apa yang seperti Teh Febi bilang gitu. Makanya dibentuk itu, makanya juga apa untuk donasi untuk apa itu kita selalu nggak mematok sih. Ya sebisanya aja kayak yang kelas ini diadakan juga. Ya udahlah karena udah setahun kita bikin apa ya yang untuk teman-teman Ngaji Rasa Peduli gitu. Jadi aku rasa pembahasan sore ini pas banget karena Ngaji Rasa Peduli memang dibentuk untuk menjembatani teman-teman yang belum mencapai di posisi itu gitu. Nah, makanya itu saya dan Mas Hendra mengajak teman-teman subscriber yang sedang struggle, sedang berjuang untuk merubah hidupnya dari dalam sehingga nanti bisa tersemin keluar itu ya dengan cara seperti ini, dengan memberikan edukasi atau mengajak bareng-bareng untuk melakukan kepedulian gitu biar nanti efeknya dirasakan bersama gitu Teh. Jadi ya saya bersyukur sekali ini bisa dibahas seperti ini sehingga nanti teman-teman bisa excited terus bisa mempraktekkan langsung. Terima kasih, monggo saya kembalikan lagi. Iya, ini akan sangat punya side effect luar biasa sih, walaupun ini cuma sejam gitu istilahnya ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi. Teh Feby kenapa ya? Kok aku belum merasakan kelimpahan? Padahal kan aslinya udah berkelimpahan. Jadi gini, pada saat kita lahir, pada saat Manda lahir, pada saat Mbak Yeni lahir, pada saat beberapa teman-teman juga lahir istilahnya. Pada saat kita lahir, cek, mulai kita lahir, bukankah pada saat kita lahir di dalam kandungan, terus umur setahun Manda atau teman-teman semua, umur 2 tahun, 3 tahun, mulai ada endapan emosi ya, 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 benar. marahin mama, misal gitu kan. Terus mungkin pas masuk SD dibully teman gitu kan, bener nggak? Ya, ya, ya. Atau dimarahin nenek, mungkin kalau dikasih uang
ampau lebaran sama mamanya dipegang dulu, terus iya harusnya kan itu dikasih ke aku semua. Nah, endapan emosi itu dia menutupi kelimpahan itu, Manda. Jadi Oke. akhirnya dia berlimpah, dia mulai ketutup jadi ada layer-layer gitu di atas sini. Dan sejatinya kamu yang berkelimpahan ini, di titik sekarang usia kita, anggaplah usia Manda di area di atas 20 atau teman-teman yang lain mungkin di atas 30. Kalau kayak aku di atas 40. Ketika di atas 40 ketemu ini, bayang nggak, Ndak, berapa banyak endapan-endapan itu mulai menumpuk sampai sini, dan aslinya sejatinya kita yang judulnya entitas tanpa batas ini, dia tertimbun bagaikan harta karun yang sulit ditemukan dan dirasakan. Iya, 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 iya. Ya, Jadi bener banget Teh ya. aku terhalang sama belief system kita, sama penilaian-penilaian kita terhadap dunia ini, tentang gambaran dogma-dogma kehidupan kita, terutama endapan emosi. Kenapa sih kok bisa terjadi ini, terhalang? Karena yaitu kita tidak biasa ketika ada segala sesuatu kita terima. Kita biasa untuk melakukan yang nggak enak itu ditolak biasanya. Iya, betul. Kan aliran semesta itu harusnya, nih anggaplah ini aliran semesta ya, Ndak. Iya, Harusnya kita memahami bahwa kehidupan ini kan mengalir seperti yang tadi abundant tadi kan. Masuk lalu keluar lancar, masuk keluar lancar. Di dalam hidup ini ternyata ada eh, satu hukum, ada beberapa hukum yang ditetapkan atau dibuat oleh semesta, oleh Allah istilahnya gitu ya, oleh semesta atau apapun nama itu disebut. Ketika Manda, teman-teman semua sudah mulai tahu, oh ternyata aku entitas tanpa batas. Ternyata ada sebuah aturan atau grand design sunatullah yang dibentuk untuk membuat teraturnya hidup ini. Betul nggak, Ndak? Kalau iya, kayak main bola, main volley, ada aturan main dong. Bener nggak? Kalau iya. nggak, tahu. Apalagi Allah dengan segala isinya, semesta dengan segala isinya, ternyata dia punya aturan hukum semesta. Ndak? Nah, situasi itu yang nggak banyak teman-teman tahu gitu. Jadi, ini sedikit cuplikan gitu ya, kenapa sih materi ini ada. Jadi, 2019, dah, aku tuh pernah masukin motor Harley karena kebetulan keluarga besar itu eh, usahanya import motor Harley Davidson. Nah, motor itu nyangkut gitu. Karena agenku nggak dikasih uang 500 juta untuk bayar pajak, nggak dibayarin pajaknya, dibawa kabur sama dia. Otomatis bayi nggak mau tahu, mau dia pokoknya motor ada di depan rumah dia gitu kan. Nyangkut Iya. itu motor. Sedangkan 2019 saat itu kondisi aku nggak seperti sekarang. Waktu itu 2019 ya, ndak, baru loh itu. Rumah masih kontrak, belum punya mobil, nggak ada motor, nggak ada mobil. Income pendapatan juga nggak. Aku nggak kerja, bisnis-bisnis kayak gitu kan. Terus waktu itu nggak ada pasangan. Jadi ini lengkap nih, nggak ada pasangan, nggak ada segala macam. Bisa dikatakan titik terseru dalam hidup aku lah, terendah waktu itu. Ditambah lagi kena klaim harus ganti motor Harley 1,3 miliar saat itu. Saat itu aku untuk beli susu anakku aja, aku masih harus tahajud, enggak. Apalagi harus ganti angka sebesar itu. Nah, biasanya nih kayak kita atau teman-teman semua nih, mungkin kisahnya kurang lebih ada lah yang sama kayak aku gitu ya. Kisah teman-teman ini kayaknya ada lah ya. Dalam cerita yang berbeda ya. 1,3 PR harus diberesin, sementara buat susu anak aja masih harus sujud gitu kan. Rumah kontrak Iya. harus dibayar dan aku ketakutan diusir gitu kan, istilahnya single parent, dua anak lagi saat itu tuh. Selayaknya manusia lah. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngalami punya utang, misalnya kayak gitu. Misalnya kisah itu sama seperti 2019-nya aku, ndak, misalnya. Itu kan kita sebagai muslim pasti sholat ya. Oh, pokoknya ngadu di sholat.
waktu itu yang aku lakukan tahajud selama 1 tahun lebih, ndak. Motor nggak bisa nih setahun. Aduh, apalagi ya? Puasa Daud, puasa Daud. Wah, puasa Daud tuh kan, hari ini buka, hari ini enggak, hari ini buka, hari ini enggak. Daud enggak juga. Terus apalagi ya? Sedekah, terus sholawat 10.000. Ternyata enggak bisa juga mengeluarkan motor itu. Lalu dari situ mulai aku nyerah, ndak? Aku nyerah kayaknya. Apalagi ya, bingung harus apalagi, harus gimana lagi. Ternyata, Manda, Allah itu punya sistem kerja yang nggak bisa kita tolak. Kalau lo nggak tahu sistem semesta ini, lo nggak akan bisa berubah. Maksudnya apa? Oh, ternyata ada 3 hukum semesta basic, ndak, yang khusus dikasih nih hari ini buat teman Ya. jadi khusus rasa peduli. Yang Wah, selama 1,5 tahun 1,3 M itu nggak keluar-keluar susah. Ketika kita tahu 3 hukum semesta ini, 1, 2, 3, mhm. beres semua. Jadi hanya dengan mengetahui 3 hukum semesta ini, itu permasalahan-permasalahan yang nggak bisa dipecahkan ternyata bisa diurai lewat sini. Terus kemarin salahnya di mana ya? Hukum semesta yang pertama. Ternyata, even aku udah berdoa, walaupun itu tidak ada yang sia-sia, yaitu akumulasi kebaikan lah bisa dikatakan. Mungkin pecah di ketika mengetahui ini. Ketika aku menyadari dan disuruh untuk memahami cara kerja semesta, ada hukum semesta yang pertama. Artinya, Feby, kamu nggak cukup hanya tahu siapa diri kamu. Ketika kamu nggak tahu aturan main kehidupan ini, kamu menderita, kamu tidak akan pernah bahagia. Ya, ya, sepakat, sepakat. Ya, ternyata apa yang menjadi insight gitu? Ini, Nda.